Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas mengenai metode pengembangan sistem dengan metode prototype. Nah, metode prototype ini merupakan suatu teknik analisis dan rancangan yang memungkinkan pemakai ikut serta di dalam menentukan kebutuhan dan pembentukan sistem apa yang akan dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Metode prototype digunakan untuk mengembangkan kebutuhan pemakai yang sulit didefinisikan untuk memperlancar proses System Development Life Cycle atau SDLC. Metode prototype paling baik digunakan untuk mengembangkan sistem yang didefinisikan kurang baik dan cocok untuk menerapkan sistem kecil yang unik. Berikut ada 2 langkah pada metode prototype. Langkah pertama yaitu yang pertama mengidentifikasi kebutuhan dari pemakai. Kemudian yang kedua mengembangkan model prototype. Yang ketiga menentukan model prototype dan yang keempat penggunaan model prototype. Kemudian pada langkah kedua terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan pemakai. Yang kedua mengembangkan model prototype. Yang ketiga menentukan apakah model prototype dapat diterima oleh si pemakai. Kemudian yang keempat mengadakan sistem operasional. Yang kelima menentukan sistem operasional. Yang keenam menguji sistem operasional. Dan yang ketujuh, implementasi sistem. Nah, berikut adalah penyebab kegagalan ketika kita melakukan pengembangan sistem. Yang pertama yaitu kurangnya penyesuaian pengembangan sistem. Yang kedua, kelalaian menetapkan kebutuhan pemakai dan melibatkan pemakai. Dan yang ketiga, kurang sempurnanya evaluasi kualitas dan analisis biaya. Lalu kemudian kegagalan yang disebabkan oleh penggunaan teknologi komputer dan perangkat lunak yang tidak direncanakan dan pemasangan teknologi yang tidak sesuai. Lalu pengembangan sistem yang tidak dapat dipelihara dan implementasi yang direncanakan dilaksanakan kurang baik. Berikut beberapa prinsip dasar dari pengembangan sebuah sistem. Yang pertama yaitu prinsip pemilik dan pengguna sistem harus terlibat dalam pengembangan sistem. Nah, keterlibatan pemilik dan pengguna sistem adalah keharusan yang mutlak untuk keberhasilan pengembangan sebuah sistem. Pengembang sistem bertanggung jawab harus menyediakan waktu yang cukup untuk partisipasi pemilik dan pengguna sistem dan meminta persetujuannya untuk setiap langkah analisis dan pengembangan sistem. Kemudian pada prinsip kedua yaitu menggunakan pendekatan pemecahan permasalahan. Nah, metodologi yang digunakan dalam pengembangan sistem berbasis pendekatan bagaimana cara memecahkan permasalahan. Dalam pemecahan permasalahan juga terdapat beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu mempelajari dan memahami permasalahan yang ada dan konteks dari sistem yang akan kita kembangkan. Kemudian definisikan kriteria atau ukuran solusi yang sesuai. Kemudian identifikasi alternatif solusi dan pilih solusi yang terbaik. Kemudian desain dan atau implementasikan sesuai dengan solusi yang dibutuhkan. Kemudian observasi dan evaluasi dampak dari solusi dan disesuaikan dengan solusi jika diperlukan. Kemudian prinsip berikutnya, prinsip ketiga yaitu menetapkan standar untuk pengembangan dan dokumentasi yang konsisten. Nah, standar pengembangan sistem ini pada umumnya menjelaskan mengenai aktivitas, tanggung jawab, petunjuk dan kebutuhan pendokumentasian serta pemeriksaan kualitas.
Kemudian prinsip selanjutnya yaitu justifikasi sistem sebagai investasi. Nah, sistem informasi adalah sebuah investasi. Pada investasi, maka terdapat dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu untuk setiap permasalahan kemungkinan ada beberapa alternatif solusi. Kemudian setelah alternatif teridentifikasi, pengembangan sistem harus mengevaluasi fasibilitas setiap kemungkinan alternatif solusi, terutama dikaitkan dengan cost effectiveness. Cost effectiveness artinya semua biaya yang dikeluarkan untuk mengembangkan dan mengoperasikan sistem harus sebanding atau lebih sedikit dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh dari sistem. Kemudian prinsip kelima yaitu jangan takut membatalkan atau merubah lingkup pekerjaan. Nah, di sini keuntungan yang diperoleh dengan melakukan pentahapan pekerjaan pengembangan sistem adalah diperolehnya kesempatan untuk melakukan reevaluasi fasibilitas dari proyek pengembangan tersebut. Nah, dalam jangka panjang, membatalkan sama sekali proyek bisa lebih murah dibandingkan masalah besar pada implementasi. Kemudian, jika hal ini tidak dilakukan, dapat terjadi pembengkakan biaya atau cost overruns yang sangat merugikan perusahaan. Kemudian prinsip keenam yaitu bagi dan tundukan. Semua sistem merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Begitu pula semua sistem terdiri dari bagian-bagian yang lebih kecil. Sistem harus dibagi menjadi subsistem yang lebih kecil untuk memudahkan penyelesaian persoalan dan membangun sistem yang lebih baik. Dengan membagi persoalan yang besar menjadi potongan kecil yang lebih mudah, pengembang akan mudah menerapkan proses pemecahan permasalahan. Kemudian prinsip yang terakhir, yang ketujuh, yaitu rancang sistem untuk pertumbuhan dan perubahan. Nah, di sini banyak pengembang sistem yang terjebak di dalam pengembangan sistem untuk memenuhi kebutuhan saat ini saja. Entropi adalah pengertian yang dipakai untuk menjelaskan bahwa sistem secara alamiah akan mengalami penurunan. Sistem bisa menjadi usang dan biaya untuk mengoperasikannya menjadi sangat besar. Baiklah, sampai di sini pembahasan kita pada kali ini dan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.